Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ketua Kelas. Baik, mari teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Ya, videonya baru saya kirimkan ya. Mohon maaf. Kita otot ya, otot, ligamen, tinggal ligamen yang belum saya kirimkan, berarti minggu depan ya. Untuk praktikum 2 kita 4 pertemuan kita baru 3 ya, baru 3 pertemuan. Setelah itu setelah 4 baru ujian. Saya mengharapkan yang tulang itu dipelajari juga ya, karena nanti untuk UAS ya, saya masukkan praktikum gross. Jadi gross itu semua yang kita pelajari dari otot gitu. Terus nanti terakhir ada pembuluh darah, saraf, otak ya, organ dalam. Itu semuanya nanti dijadikan satu ujian terakhir. Masukkan UAS. Saya mengharapkan sih mudah-mudahan bisa ke kampus ya. Jadi bisa lihat ininya ya, apa tuh namanya, tantemnya. Bisa meraba gitu. Karena kalau cuma virtual gini nggak apa ya, kurang ini ya belajar kita. Untuk sampai saat ini ada yang mau ditanya nggak? Kalau praktikum kan nggak terlalu sulit ya, cuman hafalin aja. Sulit nggak sih ngapalin? Sulit sih, Bu. Oh sulit ya, nama-nama baru ya. Ya, Bu. Nama-namanya kayak sulit dibaca. Iya, di ini udah diucapkan 10 kali. Diucapkan 10 kali. Kalau nggak hafal juga ucapkan 20 kali. Yang saya kira kan baru otot kaki, ligamen sedikit sih ya. Yang sulit nanti mungkin pembuluh darah, pembuluh saraf, itu yang karena memang sudah kecil terus tumpang tindih gitu. Makanya harus lihat tantemnya. Karena kalau dulu saya kuliah di FK itu kan bukan pakai pantem, pakai kadaver, mayat yang sudah sudah diawetkan. Itu kita ngubek-ngubek ototnya itu udah berapa tahun diubek-ubek sama mahasiswa tingkat atas, baru kita ubek-ubek ya udah jadi hancur lah ototnya dan sudah kering dan tidak terbentuk lagi seperti pantem. Kalau pantem kan enak kita prediksikan dari mana ke mana ototnya. Ya, ada yang mau ditanya nggak masalah otot? Sengaja kuisnya ini ya lebih ke hal lain ya. Kalau praktikum cuma hafalin doang. Itu nanti berguna ketika kalian kuliah berikutnya. Apa beda tendon dengan ligamen? Mareta, apa beda tendon dengan ligamen? Kira-kira apa? Ini ligamen nih, yang kayak gini, ligamen. Kalau tendon misalnya di kaki ya, ini kan musculus gastrocnemius, kemudian nanti ada tendon. Kira-kira apa yang membedakan tendon dengan ligamen? Ini ligamen, ya? Ligamen Putus-putus, sama Reta putus-putus.
itu dia buat, kalau tendon itu kalau tendon yang menghubungkan otot dengan tulang. otot dengan tulang. Kalau ligamen yang menghubungkan Ligamen kalau ligamen yang menghubungkan tulang sama betul, tulang. ya. Kalau ligamen menghubungkan tulang dengan tulang. Kalau tendon menghubungkan otot dengan tulang. Fungsi ligamen itu supaya tulang yang dihubungkan itu tidak bergeser ya. Ini masalah di otot bawah ini sangat kuat ini ya, sangat kuat dari belakang ke depan, ya, atas ya. Cuma yang kurang kuat itu di bagian bawahnya medial sini. Jadi sering bergeser di sini nih. Nah, kemudian kalau misalnya patah gitu ya, patah di tulang yang sering patah itu di klavikula, klavikula di mana ya? Ini ya klavikula ya, sini ya. Biasanya di sepertiga lateral itu yang sering patah. Biasanya anak-anak suka main tumpuk-tumpukan ya, tumpuk-tumpuk, kemudian akhirnya patah di sini. Karena ini yang paling rapuh. Di sini nanti ada ligamen yang narik ke bawah. Ada ligamen otot ditarik, yang melekat juga otot ya, melekat ke tarik ke bawah. Kemudian yang 2/3 medial itu ditarik ke atas karena adanya otot sternocleidomastoideus. Kalau ini kalau beda penamaan ya untuk ligamen dengan artikulasio ya. Kalau sendi itu artikulasio dia pakai terakhirnya tuh is gitu. Misalnya apa ya? Apa ya misalnya? Kalau ini artikulasio humeri, kubiti. Nah, kalau kubiti itu ada 3 ya. Antara humerus dengan ulna dinamakan artikulasio humero ulnaris ya, is. Terakhirnya is. Kalau antara humerus dengan radius, artikulasio humero radialis. Tapi kalau itu terakhirnya tuh misalnya antara akromion dengan klavikula, ini akromion. Maka ligamennya dinamakan ligamen akromio-claviculaire. Akromion, claviculaire ada re-nya. Tapi kalau artikulasinya pakai ris. Ini ligamen coraco-claviculaire antara coracoid, processus coracoid yang ini, dengan clavicula. Clavicula ini ya, ini clavicula. Coraco-claviculaire. Ini ada 2, ini yang depan ini trapezoideum, yang di belakang conoideum. Karena conoideum itu karena dia melekat di tuberculum conoideum. Conoidea. Tuberculum conoidea ada di belakang klavikula itu tonjolan. Dan situ yang tempat melekatnya ligamen conoideum. Kalau coracohumerale antara coracoid dengan humerus. Dengan humerus di sini. Ini ada nggak ya? Ini nih. Ini ya. Ada di bagian lateral. Ada yang mau ditanya? Untuk panton, ligamen itu banyak yang putus.
jadi nggak banyak yang kita pelajarin ya. Sekedar tahu aja. Ini ya, ligamen patella ini masih utuh ya. Di pantat itu masih utuh. Ini patella dihubungkan dengan ligamen ini di sini. Nah, kalau di bagian pinggirnya itu sudah putus di pantatnya. Apalagi di siku udah banyak yang putus. Ada yang tanya? Permisi Bu, izin bertanya Bu. Mhm. Ini kan itu origo, itu insersio, itu bedanya apa ya Bu? Origo itu otot, Ototnya. ujung otot yang melekat pada tulang yang tidak bergerak. Origin ya, origin, asalnya. Kalau insersio, ujung otot yang melekat pada tulang yang bergerak. Jadi otot yang melekat pada tulang bergerak itu akan ditarik menuju ke origonya. Misalnya di paha nih. Tadi semitendinosus. Origonya tuber ischiadicum. Ya, tuber ischiadicum kan di tulang duduk ya. Tulang duduk di belakang. Kemudian insersionya superficialis pada condylus medialis. Jadi pada tibia condylus medialis. Yang ini yang tulang kering ya, tulang kering kan di medial ya. Ini melekat di condylusnya. Mudah-mudahan masih ingat ya condylus di tibia sini. Nanti dia akan menarik tulang ini, tulang tibia karena dia insersionya di tibia akan ditarik menuju ke arah tuber ischiadicum, ke arah bokong. Jadi gerakannya gimana Atifah? Ekstensi, fleksi, rotasi, supinasi, pronasi, apa? Kira-kira apa? Kira-kira ekstensi ya Bu? Kalau ekstensi apa? Ininya. Ekstensi itu ini. Ini namanya apa ini? Fleksi Bu. Fleksi ya, dibengkokkan ya. Iya. Kalau begini, Ekstensi lurus. diluruskan, ekstensi. Berarti tadi kalau tulang semitendinosus itu kira-kira gerakannya gimana? Insersionya di condylus medialis tibia, tulang tibia, kemudian origonya di tuber ischiadicum. Di tuber ischiadicum di ischium ya. Coccyx. Kira-kira gerakannya gimana? Insersio ditarik menuju ke origo. Berarti gerakannya? Kira-kira ekstensi ya Bu? Kalau ekstensi kan diluruskan. Lurus. Fleksi. Kalau ini kan, ini kita lihat ini kaki belakang ya. Kalau kaki belakang digerakkan, itu ekstensi apa fleksi? Fleksi. Fleksi ya. Jadi tulang tibia ini ditarik menuju ke arah ischium. Jadi gerakannya adalah fleksi. Fleksi untuk artikulasio, ini namanya apa? Genu ya. Genu jadinya, artikulasio genu. Ini. Untuk sendi lutut, nih sendi lutut genu, fleksi. Tadi ditarik. Kemudian untuk sendi pinggul itu ekstensi. Untuk sendi yang ini ekstensi. Kebayang nggak? Kalau ini fleksi, ini ekstensi. Dia tadi kan semitendinosus ini melekat di origonya di tuber ischiadicum ya. Kemudian insersinya di sini. Kalau gerakan pada artikulasio ini ditarik menuju ke atas. Bagaimana dengan sendi pinggul? Misalnya posisinya dari nungging ya, dari nungging. Fleksi batang tubuh. Batang tubuh kan gitu. Ini fleksi kan? Fleksi batang tubuh. Jadi
ini batang tubuh, ini kaki gitu ya, posisinya gini. Maka ketika semitendinosusnya berkontraksi, maka ini tuber ischiadicumnya apa ya, menuju ke sini. Kontrakan apa tuh namanya? Otot utama untuk melakukan ekstensi. Tapi berkontraksi dia bisa melakukan ekstensi. Bisa kebayang nggak? Ini juga nih bisa femoris, jadi ketika untuk sendi pinggul sama-sama melakukan ekstensi, dan untuk sendi lutut sama-sama melakukan fleksi. Ada yang ditanya lagi? Extensor hallucis longus, tadi ototnya kecil ya. Kalau ada yang lihat videonya, ini terlihat di phantom. Terlalu kelihatan ya di sini. Dia otot yang menuju ke jari 1. Hallux itu jari 1. Extensor hallucis longus. Extensor berarti dia digunakan untuk ekstensi ya. Hallucis itu jari 1. Longus, ya, ini karena mungkin ototnya lebih panjang. Ini insersionya palang proximalis hallucis. Ini jari 1, hallucis. Kalau untuk jari 2 dan sampai 5 itu extensor digitorum longus. Dia ototnya lebih besar. Lebih besar. Jadi sini. Kalau gambar nggak terlalu bagus ya. Ada yang tanya? Otot sedikit ya isinya ya. Kalau di supinasi itu kita menyebut supinasi itu biasanya di tangan ya, supinasi, pronasi. Tapi kalau untuk kaki, misalnya ini kaki gitu ya, supinasi itu begini jadinya. Namanya eversio. Kalau di kaki, eversio. Salah. Inversio ya, ke arah medial gitu ya. Ada yang kakinya yang dilihatin. Siapa yang bisa menunjukkan kakinya? Yang cowok. Siapa cowok di sini? Damar. Damar. Coba kasih tahu kakinya, Damar. Jadi kalau telapak kakinya begini, Damar. Begini gimana, Bu? Telapak kakinya, coba angkat kakinya. Itu. Nah, ini kan ke arah medial ya. Telapak kakinya ke arah medial. Itu namanya inversio. Coba kalau eversio bisa nggak, Im? Jadi ke arah lateral. Ke kanan. Ke arah lateral. Jadi kalau ke arah medial namanya inversio atau supinasi. Kalau kayak gini tadi kan coba ke arah eversio atau pronasi. Jadi Bu. Itu kaki apa tuh? Oh, kaki kiri tuh. Kaki kiri tuh inversio karena ke medial. Oh. Seperti ini, Bu.
Coba. Ya, itu kaki apa tuh? Kiri ya? Kaki kiri. Nah, Jadi kaki kiri ke arah keluar gitu. Bisa kelihatan nggak? punggung kaki bukan, Bu? Ini kalau tangan gitu ya. Kalau kaki ini, kalau ini saya tangan kiri ya. Iya, Bu. Kalau ke arah dalam itu namanya inversio atau supinasi. Oh, Kalau ke arah luar itu namanya eversio. Nah, emang keterbatasan kita ya di ya tadi ya nih ya. Kalau fleksi pelantar tahu ya. Jadi punggung kakinya ditarik ke atas. Ini sendi talotarsal. Ini maksudnya sendi talocruralis ya. Oh bukan. Antara talus dengan bukan dengan talocruralis. Antara talus dengan tarsal lainnya. Jadi talus itu kan bagian dari tarsal. Jadi antara sendi-sendi di tarsal. Ini melakukan pronasi. Pronasi itu tadi eversio. Jadi kalau ke sini ke medial, ke sini ke lateral gitu. Jadi pronasi, kalau ini supinasi. Karena dia kan untuk musculus fibularis ini, fibularis longus itu kan adanya di lateral ya. Ketika dia berkontraksi, mana lateralnya? Di bagian sini, ketika dia berkontraksi, maka otot kaki ini, pelantar ini ditarik ke lateral. Jadi dia bentuknya kalau di tangan kanan ini kanan ya, jadi dimiringkan ke arah lateral. Ada yang mau tanya? Sebenarnya ada 5 otot, cuma satunya kecil ya. Yang terlihat di pantom itu ada 4. Rectus femoris, bagian paha depan. Ini semuanya namanya quadriceps femoris. Ini paha depan, rectus femoris untuk paha samping, vastus lateralis, paha medial, vastus lateralis, medialis. Kemudian ini kalau dibuka nanti ketemu vastus intermedius. Untuk tangan, saya tidak memasukkan otot-otot di tangan ya, karena ini banyak sekali nih ototnya. Udah kecil-kecil gitu ya, dan sulit terlihat. Paling terlihat yang ini nih, tapi nggak saya masukkan juga. Jadi mohon maaf, jadi hanya otot-otot besar yang saya beritahu. Untuk otot kecil nanti kalian pelajarin aja ketika kuliah yang lain ya, karena ini memang penting untuk kalian. Terlalu kelihatan. Kalau di teori ada dipelajarin ini ya. Otot tangan dipelajari nggak? Kalau ini namanya apa? Gerakan dari begini menjadi begini. Abduksi, Bu. Abduksi, Bu. Kalau kembali lagi, Abduksi. abduksi. Kalau ini namanya apa? Polisis. Ini gerakannya. Digitimin polisis. Nama Posisi. Oposisi. Oh iya. Iya, posisi.
Apa lagi? Nih, gini. Ekstensor ekstensi ibu jari. Apa? Fleksi ibu jari. Hah? Kalau ini abduksi, ini aduksi. Kalau gini, ini jari satu nih ke depan ini. Fleksi polisi. Fleksi. 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 Kalau balik, Ekstensi. ya ini penama-nama yang bermanfaat ketika ini fungsinya ya kayak abduktor nih untuk abduksi. Polisis itu jari satu ya. Abduktor, polisis, ekstensor. Ada yang bertanya? Ibu, saya izin bertanya. Iya. Yang tadi tentang yang pelantar itu deh, Bu. Fleksi pelantar itu jadinya kalau dia... Fleksi plantar. Heeh. Kalau fleksi Ketika plantar ini berarti ke punggungnya. kalau ini dorsal plantar. Itu dorsal. Dorsal. Ini kalau begini fleksi plantar. Kemudian Bu, yang lateral, yang lateral Lateral gimana? Yang tadi kata Ibu, fleksi lateral tadi, gimana Ini ya? yang supinasi. Plantar. Supinasi itu ke arah medial. Jadi telapak kaki menuju ke medial. Ini tangan kanan saya nih. Anggaplah kaki ya. Kalau supinasi atau inversio ini ke arah medial. Kalau pronasi atau eversio, itu keluar ke arah lateral. Baik, Bu. Terima kasih. Ada lagi? Ekstensi ibu jari. Ibu jari kaki ya. Ibu jari kaki. Gimana? Kalau begini namanya fleksi ya. Kalau jarinya ada yang bisa nggak fleksi? Fleksi. Bisa ya? Kalian jari kaki kalian tuh begini, udah mencengkram gitu. Itu fleksi. Kalau ekstensi berarti kembali lagi. Udah? Ada lagi? Cukup? Kalau nggak ada, kita cukup sekarang. Untuk remedial satu ini ya. Satu ini kan minggu ke-3. Minggu ke-4. Nanti minggu ke-5 baru kita ujian ini. Atau nanti kita uji coba susah sih kalau pakai ini sih. Lebih enak pada pakai tangan. Ya, cukup ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.